Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Christ Object Lessons halaman 107 paragraf yang ketiga. Di sana dikatakan Alkitab adalah buku pelajaran Allah yang sangat luar biasa. Pendidikan darinya yang hebat, dasar dari semua ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, saya mau garis bawahi, di sana dikatakan Alkitab adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Dikatakan sekali lagi, semua ilmu pengetahuan. Itu artinya teman-teman ilmu biologi, fisika, kimia, sosiologi, ekonomi, semua ilmu pengetahuan kita bisa temukan di dalam Alkitab. Alkitab adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Itu juga artinya teman-teman, kita harus menggunakan Alkitab sebagai penguji atas ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Sebagai contohnya teori Darwin. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari organisme yang sederhana, lalu berkembang menjadi organisme yang kompleks. Ia mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet, lalu berkembang menjadi manusia. Tapi apakah benar demikian, teman-teman, bahwa manusia itu berasal dari monyet? Teman-teman, di dalam buku Kejadian, kita temukan di sana bahwa Tuhan menciptakan kita melalui debu tanah dan menghembuskan kepada kita nafas hidup. Lalu kita menjadi makhluk yang hidup. Jadi jelas teman-teman bahwa manusia bukan berasal dari monyet, seperti yang teori ini katakan. Inilah salah satu contohnya teman-teman, bagaimana kita menggunakan Alkitab sebagai dasar ilmu pengetahuan, sebagai penguji atas semua ilmu yang kita peroleh. Di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketiga, di sana dikatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Teman-teman, saya mau garis bawahi di sana dikatakan tersembunyi. Ini artinya teman-teman bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang membaca hanya di permukaan saja. Ketika kita mau mencari ilmu pengetahuan di dalam Alkitab, Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang hanya melihat di permukaannya saja. Tetapi Tuhan mau menjadikan kita orang yang menggali, supaya kita bisa menemukan dan mendapatkan segala harta, hikmat, dan pengetahuan di dalam Alkitab. Teman-teman sekalian, kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita untuk menjadikan Alkitab sebagai sumber utama pengetahuan di dalam hidup kita ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.